السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izzai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tiada kata yang indah melainkan syukur kita kepadanya. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita pada malam hari ini yaitu kiat-kiat atau cara-cara bagaimana kita membentuk keluarga kita mencintai Al-Quranul Karim. Kenapa ini tema sangat penting sekali? Karena kebanyakan kaum muslimin menjadikan Al-Quran hanya sebagai pejangan saja, hanya sebagai pajangan. Di rumah-rumahnya dipajang ayat-ayat kursi misalnya. Apalagi yang dipajang? Bismillah. Ada lagi dipajang Allah, Muhammad, dan juga yang lainnya. Dan ingat, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dipajang, bahkan mungkin dilombakan keindahan kaligrafinya, ya, penulisannya, kemudian juga dilombakan. Kemudian juga kita pun melihat Al-Quran dibaca hanya ketika ada acara pernikahan, acara apa saja acaranya, tidak sempurna kalau tidak dibacakan Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kita hanya membaca Al-Quran ketika kita punya acara tertentu. Padahal Al-Quran diturunkan untuk diapakan? Ayat yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi kita, ayat yang berapa? Ayat apa itu? Iqra. Ya kan? Iqra. Apa artinya Iqra itu? Bacalah. Kita disuruh untuk membacanya. Dan bukan untuk dipajang. Bukan untuk dipajang. Dan yang lebih parah lagi adalah Al-Quran dijadikan sebagai azimat, sebagai jimat. Ditulis di sebuah kertas, kemudian ditaruh, dijahit, dipasangkan kemana? Di pinggangnya atau di lehernya. Bayangkan kalau situ Al-Quranul Karim,
kemudian seorang pemakai itu bawa ke toilet misalnya, buang hajat, buang air kecil, sedang, besar, dan dia tidak pernah melepasnya, kira-kira apa yang terjadi itu? Bukan malah kita mengagungkan Al-Quran, tapi malah kita apa? Melecehkannya. Kita malah melecehkan Al-Quran Al-Karim. Jadi saking ingin menunjukkan betapa seorang itu ingin dikatakan Islami, dia menempelkan, bahkan mungkin di warung-warung makan, di rumah-rumah dan segala macam untuk menarik peminat, mungkin dituliskanlah Al-Quran, ditempelkanlah Al-Quran, ditempelkanlah Al-Quran Al-Karim. Sehingga apa? Kesannya itu Islami, padahal Al-Quran bukan untuk hiasan rumah, tetapi hiasan hati. Hiasan hati bagi orang yang senantiasa membacanya, dan juga hiasan kehidupannya ketika dia mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga suatu ketika para sahabat datang ke Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, ya ummul mukminin, kaifa kana akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an itu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana akhlaknya Nabi, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga di hadis yang lainnya atau riwayat yang lainnya dikatakan, Aisyah mengatakan, kana al-Qur'an yamshi 'alal ardh, kana al-Qur'an yamshi 'alal ardh. Nabi itu seperti Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Nabi itu berjalan seperti di atas Nabi itu seperti Al-Qur'an berjalan di atas bumi ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena betapa Nabi mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Betapa Nabi itu selalu membacanya, mengamalkannya, dan juga mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian tema ini kenapa sangat penting sekali? Karena Al-Quran Al-Karim sudah mulai hilang dari generasi ini, bergeser dengan adanya HP, smartphone. Anak-anak kita sekarang ini, kalau kita suruh baca Al-Quran, kira-kira apa terjadi? Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah ngantuk. Banyak alasannya agar mereka tidak baca Al-Quran. Suruh ngaji lagi, banyak alasannya. Tapi coba kalau suruh pegang HP, apa yang terjadi? Bahkan sampai bermalam-malam rela begadang hanya untuk pegang HP ini. Sehingga pergeseran, anak kita lebih cinta HP daripada cinta Al-Quran Al-Karim. Kenapa ini penting sekali? Karena juga umat ini sudah mulai bergeser dari membaca Al-Quran, sekarang melihat HP-nya. Melihat HP-nya. Baik itu dari yang kecil, remaja, ataupun yang sudah dewasa. Coba kita lihat sekarang. Dari sekian umat Islam yang ada di Indonesia ini, kira-kira berapa persen yang bisa baca Al-Quran Al-Karim? Berapa persen? Ada yang tahu nggak? Atau nggak saja di Balikpapan ini saja, berapa persen? Ada 80% bisa baca Quran? Ada nggak? Ada ya? Ya sekitar itu dia. Iya nggak? Dari sekian persen itu misalnya kan begitu. Atau semua baca ya? Alhamdulillah baca, alhamdulillah. Semuanya atau semuanya bisa baca. Semuanya bisa baca, alhamdulillah. Kemudian dari semua yang baca itu siapa yang memahaminya? Siapa yang memahami kandungannya? Berapa persen? Tentu kan tidak semuanya. Pasti menurun. Dari sekian yang bisa memahami, siapa yang mengamalkannya? Siapa yang mengamalkan?
Tersiat mengamalkan itu siapa yang mengajarkannya dan siapa yang menghafalnya. Ada banyak orang yang bisa baca, tapi berapa yang menghafalnya? Maka kenapa kita dan anak-anak kita itu lebih pandai dan cepat menghafal nyanyian? Bahkan semakin viral di media sosial semakin hafal dia. Bahkan ada anak sampai jogetnya hafal lagu itu. Sampai jogetnya hafal, tapi ketika Al-Quran mereka tidak menghafal. Makanya kenapa ini bergeser? Karena pergeseran apa yang kita alami sekarang ini, sehingga ada pergeseran-pergeseran. Pertanyaannya adalah, kita siap gak menghadapi zaman sekarang ini? Kita menghadapinya, tapi bagaimana tindakan kita dalam menghadapi? Kenapa kita harus bisa mengikuti zaman ini? Dan jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai dulu ada perusahaan Telkomsel yang sangat terkenal namanya, sangat terkenal. Kemudian ketika munculnya format Android, sistem Android itu, dia nggak mau berubah, nggak mau pindah. Akhirnya sekian tahun berikutnya malah dia bangkrut. Kenapa? Tidak mau menerima perubahan ini. Nah, termasuk juga umat ini. Umat ini dengan perubahan zaman ini, nah bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita tidak mau menerimanya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita dengan zaman yang ada ini, maka otomatis ketika generasi berganti, maka akan berganti pula para penerus-penerus Al-Quran ini. Makanya kitalah sebagai penerusnya, anak-anak kitalah yang harus kita selamatkan dari sekarang ini. Alhamdulillah di Balikpapan ini, alhamdulillah punya banyak pondok pesantren ya. Mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren ini bisa menyelamatkan generasi kita ini. Dan itu pun kalau kita presentasikan misalnya, berapa banyak sekolah yang ada di daerah ini yang umum dan berapa persen yang agama? Tentu banyak yang umumnya. Iya, tentu banyak yang umumnya. Kemudian juga peran orang tua kita juga, di mana mereka ini image-nya apa? Image-nya itu kalau anaknya lurus-lurus saja, lurus, taat, manut, ini sekolahnya ke umum saja, disekolahkan ke umum. Namun ketika melihatnya anaknya nakal, ya bandel, bisa diatur, ini cocoknya pondok pesantren ini. Coba bayangkan misalnya, kalau semua orang tua mengatakan demikian prinsipnya, maka terkumpullah di pondok itu anak-anak nakal semuanya, bandel. Siapa yang capek di sini? Ustadznya, para ustadznya, para kiainya. Kalau di Lombok itu tuan gurunya yang capek. Kenapa? Karena orang tua berprinsip demikian, kalau anaknya nakal harus masuk pesantren. Dan di antara orang tua itu mengira bahwasanya pondok itu seperti apa? Tempat laundry. Mengiranya seperti apa? Tempat laundry. Membawa anak ya, dengan pakaian kotornya, berharap nanti ketika sudah dididik di pondok kembali dengan sudah rapi wangi. Ingat, pondok itu bukan seperti laundry, bukan tempat cuci pakaian. Datang dengan pakaian yang kotor, kembali dengan pakaian yang bersih dan wangi rapi lagi. Tidak. Pondok itu adalah mitra orang tua. Mitra orang tua untuk mendidik anak-anak ini agar anak ini menjadi insan Qur'ani, insan yang mencintai Al-Qur'anul Karim. Jadi penting maknanya, penting tema ini. Kenapa? Inilah fenomena kita sekarang ini. Di mana coba kita lihat anak-anak kita sekarang dari kecil misalnya, kalau kita suruh ngaji saja, belajar Al-Quran, ini para ustadz kan udah paham gimana karakter anak-anak itu. Kira-kira banyak alasannya, banyak alasannya. Tetapi kalau disuruh pegang HP, cepat. Kemudian juga anak-anak remaja,
Anak-anak remaja sekarang ini karena sering pegangnya HP, mereka lebih mudah menghafal nyanyian, lagu, goyangan, tarian. Apalagi yang suka buka TikTok, apalagi yang lainnya itu sudah hafal semua luar kepala itu. Baru dengar satu nada saya sudah tahu gerakannya, hafal semua. Ya, para pemudanya mungkin dengan mudahnya memainkan gitar, memainkan alat musik, apapun lagunya mereka hafal, tempat-tempatnya, kunci-kuncinya itu hafal semua. Namun kalau disuruh buka Al-Quran, buka Al-Qurannya, geleng-geleng kepala mereka sambil garuk-garuk kepala. Buka ayat ini, surat ini, nggak tahu. Jangankan untuk membacanya, membuka saja mereka nggak mau, nggak tahu, bukan nggak mau, nggak tahu. Kemudian juga ibu-ibu yang seharusnya mereka menjadi generasi yang bisa mendidik anak-anak yang cinta Al-Quran, ibu-ibunya pun sibuk dengan berbagai macam sinetron yang ada di televisi itu, sehingga suaminya mungkin terabaikan, sibuk dengan gosipnya, sibuk dengan acara masing-masing. Apalagi kalau ibu-ibu yang tinggal di kota-kota besar, luar biasa kesibukannya itu masalah melebihi kesibukan suaminya. Ya, kemudian bapak-bapak juga sibuk juga membaca kabar berita, apalagi kabar berita yang kaitannya dengan politik, semangat sekali itu. Kalau kita hadir di pengajian ngantuk. Kalau kita bicarakan pengajian, hadir di pengajian banyak kan ngantuk. Coba kalau kita bicarakan politik sekarang ini, semuanya segar bugar. Kalau dengarkan kajian, ngantuk, malas, kemudian tidur. Tapi kalau kita bicarakan tentang bisnis, mata melek semuanya. Bicarakan masalah politik, masanya segar semua. Tapi kalau masalah agama, lemas. Itulah ujiannya. Jadi sekarang dari anak kecil, remaja, dewasa, kemudian juga bapak ibunya sudah mulai bergeser. Dahulu waktu kita masih kecil, kita ngaji itu 3 kali sehari. Subuhnya, kalau nggak siang, asarnya, kemudian juga malamnya. Kita ngaji di rumah guru ngaji kita. Tapi sekarang berapa kali sehari ngajinya, Ustaz? Berapa kali ngajinya sehari itu? Belajar ngajinya? Berapa kali? Di sini berapa kali? Sekali. Itu pun bagi yang mondok. Kalau yang nggak mondok ngaji juga ya. Alhamdulillah. Harus tetap ada. Ya, jangan sampai hilang sama sekali. Kenapa? Karena image-nya anak-anak muda sekarang itu karena peran media sosial, bahkan media cetak dan elektronik sekarang ini yang dibomingkan itu kan nyanyian, lomba-lomba nyanyian, segala macam genre musik itu ditampilkan sehingga anak-anak kita itu termotivasi ingin jadi penyanyi, dimunculkan di acara-acara yang besar, nyanyian-nyanyian, sehingga apa terjadi? Ingin menjadi penyanyi semuanya. Padahal di masa-masa jahiliyah, penyanyi itu adalah pekerjaannya para budak. Di masa-masa jahiliyah, penyanyi itu pekerjaannya para budak, yang penyanyi, penari itu para budak yang melaksakan itu dan dibayar dengan bayaran yang sangat murah sekali. Tapi sekarang berganti menjadi profesi yang paling tinggi harganya. Ya, coba kalau kita undang ustadz untuk ngaji dengan yang nyanyi, siapa yang paling tinggi bayarannya di masyarakat? Siapa? Penyanyi. Karena sudah berubah mindsetnya orang ini. Ketika dia penyanyi, tinggi, bahkan kebanyakan masyarakat kita menyukai itu. Tapi kalau ngaji, apalagi guru ngajinya. Kalau bertanya apa pekerjaannya, cuman guru ngaji. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, apa kata beliau? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum,
Khairukum artinya apa? Orang yang paling baik di antara kalian. Siapakah mereka itu? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Mungkin ini juga pengaruh dari orang tua yang mindsetnya sudah berubah. Orang-orang tua kita sekarang ini, seperti yang kita bahas tadi itu ketika anaknya lulus, masukkan ke sekolah umum, dan ketika anaknya sudah masuk SMA dan mulai masuk ke jenjang kuliah, image-nya juga mindset-nya apa? Nanti akan dimasukkan ke kuliah fakultas yang nanti kalau lulus bisa bekerja dan bisa menghasilkan duit. Itu mindsetnya para orang tua. Sehingga kebanyakan dari orang tua ini memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah umum, ke universitas. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini, fakultas-fakultas atau yang umum itu pelajaran agamanya cuma 2 SKS. Itu pun hanya 1 semester. Selebihnya itu umum semuanya. Bahkan di sekolah umum pula, SD, SMP, SMA, itu cuma 2 jam pelajaran dalam seminggu. Bayangkan kalau dari SD sampai SMA tidak pernah mengenal pengajian seperti ini misalnya, kira-kira apa yang didapatkan dari anak-anak kita ini dari segi agamanya? Seperti itulah yang terlihat di masyarakat kita sekarang ini. Ada di antara mereka yang nggak tahu sholat yang benar. Ada di antara mereka yang tidak baca bisa Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran yang benar. Ada mungkin yang sama sekali nggak tahu sama sekali kehidupan Islam sesungguhnya. Islam hanya di nama saja, Islam hanya di KTP saja. Kenapa itu terjadi? Karena mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Jauh dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah kita selaku umat Nabi kita Muhammad SAW, sebagai selaku umat Nabi Muhammad SAW, mari kita lihat hadits Nabi SAW yang kita bacakan tadi itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Bayangkan, baru belajar saja dan juga baru mengajarkan saja sudah menjadi orang yang paling mulia. Bagaimana kalau dia mengamalkan? Bagaimana kalau dia mencintainya? Bahkan dia terapkan kepada keluarganya semuanya, dari anak-anaknya sampai semua keluarganya. Maka tentu lebih baik daripada sebelumnya itu. Kenapa? Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kenapa itu menjadi orang yang terbaik di antara yang baik itu? Kenapa? Karena dia mengajarkan satu huruf dari Al-Quran. Satu huruf itu kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, ya, satu huruf saja, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang membacanya sekali dapat 10 kebaikan. Nah, bagaimana kalau dia membacanya berulang-ulang? Dan guru ngaji itu mengajarkan kepada anak kita berulang-ulang. Makanya menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena dia belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Sehingga anak-anak kita ini ketika terbiasa membaca Al-Quran yang lisannya, maka ketika dia sudah cinta kepada Al-Quranul Karim, maka dia menjadi orang yang generasi yang terbaik. Ingatlah, ketika orang itu sudah cinta dengan Al-Quranul Karim, maka dia menjadi ahlullah wa khasatuh. Dia akan menjadi ahlullah wa khasatuh nanti pada hari kiamat. Bahkan anak-anak kita ini, ketika mereka membaca Al-Quranul Karim, nanti pada hari kiamat akan diberikan kepada orang tuanya, walaupun ini hadisnya lemah,
ya dipakaikan orang tuanya itu mahkota, yang mana mahkota itu lebih berharga daripada semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Ada sebuah kisah di Jakarta. Jakarta kan tahu ya, dengan kesibukannya dan dengan kemacetannya. Kalau di sini kan alhamdulillah tidak begitu macet. Jakarta tuh masalah, anak istrinya orang Jakarta, anak istri Jakarta. Jadi di Jakarta itu karena saking sibuknya orang tuanya, sehingga tidak bisa ketemu dengan anaknya. Jadi pergi ke tempat kerja, anaknya masih tidur. Pulang dari kerjaan, anaknya sudah tidur karena kemalaman. Jadi nggak sempat bertemu dengan anaknya, tidak melihat tawa anaknya, candanya, dan perkembangannya tidak tahu. Hanya bertemu dengan di saat-saat jam libur saja, saat-saat jam libur. Itu pun kalau tidak lembur, kalaupun tidak ada pekerjaan yang lainnya. Sehingga apa? Anaknya ini dititipkan di tempat ngaji. Ada tempat pengajian di situ, tempatnya pondok pesantren atau semacam, walaupun tidak formal ya, non formal, dititipkan. Sehingga anaknya fasih ngaji dan bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, suatu ketika sekolahnya dia itu mengadakan uji kebolehan. Jadi di akhir tahun itu anak-anak menampilkan kebolehannya masing-masing. Anak-anak menampilkan. Nah, di hari itu bapaknya ternyata tidak mampu hadir karena ada pekerjaan mendadak katanya. Anaknya sedih sih, dia ingin agar orang tuanya itu hadir karena sekolah itu ingin menunjukkan kepada orang tua bahwasanya itulah karya, inilah kebolehan, inilah yang dilaksanakan anaknya itu, inilah kemampuan anaknya ingin ditampilkan untuk orang tuanya, agar orang tuanya mampu melihat hasil anaknya selama di sekolah itu. Dan itu diadakan setiap tahunnya. Dan orang ini ternyata berhalangan, orang tuanya itu berhalangan karena tidak bisa hadir. Tapi dia berusaha. Kalau acara selesai dia akan berusaha menghadiri acara anaknya itu. Nah, tibalah hari hanya itu di semua anak itu menunjukkan kebolehannya. Ada yang bawa gitar, ada yang bawa piano, ada yang nyanyi, ada yang nari. Semua anak itu menunjukkan kebolehan masing-masing di hadapan para hadirin, di hadapan anak-anak, di hadapan orang tua dan para guru-guru itu. Ada yang bawa gitar, tepuk tangan, ada yang bawa organ, tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Tibalah giliran anaknya ini. Anaknya ini nggak bawa apa-apa, nggak bawa gitar, nggak bawa ini, nggak bawa itu. Kata anak ini, tolong hadirkan guru ngajiku, katanya. Tolong hadirkan guru ngaji. Dihadirkanlah guru ngajinya. Dan tiba-tiba di ujung sana katanya bapaknya telat hadir dan terlambat. Hadir di paling belakang. Nah, ketika anak ini minta hadirkan guru ngajinya, diberikanlah mic-nya guru ngaji itu. Wahai nak, katanya, bacakan ayat ini. Dibacakan anak. Masya Allah. Padahal cuma 1 juz 30 saja. Dibacakan dengan lancar dan fasihnya, dengan madru suaranya. Masya Allah. Semuanya tercengang dengan indah suaranya, lafadznya, makhrajnya, tajwidnya yang sangat begitu indah sekali, sehingga semua orang itu menangis mendengarkan Al-Quran. Bayangkan sebelumnya tepuk tangan berubah jadi diam, membisu mendengarkan anak tadi itu, termasuk bapaknya yang tidak bisa ngomong apa, hanya air mata yang berlinang pada saat itu. Apa kata bapaknya itu? Ternyata semua ini aku pikirkan ternyata untuk untuk dunia anak-anak. Ya, ternyata aku tidak pikirkan untuk akhirat, untuk anak-anakku, katanya. Dia lalai. Dia tidak bisa melihat anaknya yang bisa baca Al-Quran, hanya guru ngaji yang bisa mantaunya. Kemudian setelah anak ini baca Al-Quran dengan indahnya, oleh kepala sekolahnya atau gurunya ditanya, apa pertanyaannya kepada orang tua, kepada anak ini, wahai nak, kata disebutkan namanya, apa motivasimu ya
kamu membaca ini, menampilkan ini untuk kita semuanya. Apa kata anak ini? Aku ingin berikan mahkota untuk kedua orang tuaku. Masya Allah, luar biasa. Ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Bayangkan orang tua yang memikirkan dunia untuk anak-anaknya, tapi anak sekecil itu sudah mampu memberikan hal yang terbesar untuk kedua orang tuanya. Itulah ketika anak-anak kita didik dengan Al-Quran Karim, hatinya jadi lembut, perkataannya jadi lembut pula, akhlaknya pun didik dengan Al-Quran. Makanya jangan salah ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbiasa membaca Al-Qur'anul Karim ketika itu masih kecil misalnya, maka akan terbiasa dengan firman Allah, maka akan terhindar dari perkataan-perkataan yang buruk, hinaan, cacian, makian. Dia terbiasa dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian ketika lisannya terbiasa Al-Qur'an Karim, maka dengan tidak dipaksa anak itu tumbuh dengan Al-Quran Karim. Apalagi dia mondok misalnya, dia akan memahami Al-Quran dengan sesungguhnya, dengan benar dan bisa menerapkannya. Luar biasa. Maka efeknya apa? Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lisahih. Nanti pada hari kiamat orang yang senantiasa baca Al-Quran ini, hari kiamat nanti menjadi syafaat kepada pembaca. Dan juga termasuk kepada orang tuanya. Termasuk kepada orang tuanya. Anak-anak yang sering membaca Al-Quran yang fasih itu, maka akan memberikan syafaat kepada orang tua. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Mumpung kita belum terlambat, mumpung kita belum telat, mari kita ajak anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Contohkan, kalau memang kita tidak mampu dan tidak bisa, bawa dia ke guru ngaji. Bawa dia ke guru ngaji. Mampu juga undang guru ngajinya ke rumah kita. Nggak mampu juga bawa dia ke pondok pesantren, bawa dia ke pondok pesantren, dan insya Allah di pondok pesantren itu akan diajarkan cara yang benar membaca Al-Quran Karim. Coba kita lihat sekarang, kenapa anak-anak kita kalau kita panggil nggak nyaut? Kenapa? Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan HP-nya. Kalau kita berkata kasar, dia malah berucap dengan kata kasar. Tapi ingat, ketika anak dengan setiap harinya dia terbiasa dengan Al-Quran, maka hatinya akan lembut dan akhlaknya juga akan indah, dan juga seperti kita menikmati buah mangga yang sudah matang. Itulah kita bisa berlindung di bawah rindangnya buah pohon mangga, dan kita bisa menikmati manisnya mangga itu. Tapi ingat, waktu kecilnya seperti apa mangga itu? Waktu kecil di saat mangga itu kita tanam mangga itu, kita harus pagari. Biar apa? Biar tidak dimakan oleh binatang yang lainnya. Kita sirami dia tiap hari. Bahkan mungkin kita harus mengekang dia. Tapi ingat, ketika dia sudah besar dan tumbuh dewasa, kita bisa berteduh di bawah pohon mangga itu sambil menikmati manis buahnya. Begitu juga anak-anak kita. Kita harus kekang dari sekarang. Kekangnya bukan berarti untuk keburukan, tapi untuk kebaikan dia sebenarnya, dan untuk kita. Kita kekang dia, hadirkan gurunya, bawa dia ke pondok pesantren, ajarkan dia Al-Quran sampai ketika dia sudah matang. Maka yang bahagia kita melihat kesolehannya, indah tutur katanya, akhlaknya, kita yang bahagia. Dan orang yang paling bahagia adalah para gurunya, guru ngaji itu paling bahagia. Termasuk juga orang tua kita. Makanya orang tua dengan guru itu harus jadi mitra. Karena ketika anak-anak kita berhasil, kita yang bahagia. Walaupun sekarang kita nangis, berpisah mungkin dengan anak-anak kita, berpisah dengan jangka waktu yang lama, tapi nanti kita akan bahagia dengan lihat hasil anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini dan kita ini mencintai Al-Quran Karim. Ya, karena itu adalah merupakan pedoman kita dalam mengarungi bahtera hidup ini, yaitu Al-Quran Karim. Sebab Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayn. Taraktu fikum amrayn,
ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian meneguh dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang yang beriman yang dekat dengan Al-Quran, kalau dia sudah terbiasa dengan Al-Quran, Allah berfirman apa? Innamal mu'minun, sudah masuk waktu? Belum? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika diingatkan tentang, dibacakan ayat Al-Quran atau diingatkan, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Dan ketika dibacakan Al-Quran, bertambah iman mereka. Hati mereka bergetar, diiringi dengan biasanya tangisan air mata. Itu menunjukkan bahwasanya hati mereka sangat lembut sekali ketika mendengarkan per ayat dari Al-Quran Al-Karim. Dan ketika dibacakan Al-Quran sangat bergetar. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, bayangkan kalau setiap harinya membaca Al-Quran, mempelajarinya, maka semakin lama semakin lembut hatinya itu, sehingga yang keras menjadi lembut. Sebagai contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sebelumnya itu sangat membenci Islam dan ingin sekali membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa saudarinya sudah masuk Islam. Beliau kembali ingin membuktikan benar enggak dia masuk Islam. Di tengah pintunya itu, di pintu rumahnya, di sebelah rumah saudarinya itu, mendengarkan firman Allah yang hanya sebagian ayat saja, langsung berubah luluh hatinya. Hanya apa? Mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Coba bayangkan kalau seandainya anak kita mendengarkan itu setiap hari, kita ajarkan dia, maka betapa lembutnya hati anak kita itu, sehingga dia menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah itu yang kita harapkan? Anak kita nanti di orang yang besar, orang yang kokoh, orang yang kuat di saat kita sudah tua. Mungkin sekarang kita merasa kita masih kuat, masih bisa kerja. Akan tiba waktunya kita akan lemah. Rambut sekarang sudah memutih, ya. Tatapan mata sudah mulai berkurang. Gerakan kita sudah mulai tertatih-tatih, ya. Kekuatan masih melemah, sudah makin melemah. Maka kita harapkan anak-anak kita nantinya akan menggantikan kita nantinya. Nah, kalau kita tidak dari sekarang mendidik mereka agar berbakti kepada orang tuanya, siapa yang kita harapkan nanti? Ya, kita tidak selamanya akan bisa kuat. Sekarang hajar kulit sudah keriput, semuanya sudah tidak bisa dibanggakan lagi. Yang kita harapkan apa nantinya? Jangan sampai orang lain yang menggotong jasad kita nanti. Orang lain yang biarkanlah anak-anak kita yang menggotong. Mereka berbakti kepada orang tuanya sampai ke tempat perayaan terakhirnya. Itulah anak yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sudah masuk waktu ya? Sudah masuk waktu. Gimana kita adzan dulu, ada tanya jawab atau enggak ada tanya jawab? 2 menit lagi. Baik. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan orang yang cinta Al-Qur'an, dan juga agar anak-anak kita juga cinta kepada Al-Qur'an. Tentunya kita harus juga mencontohkan, karena anak-anak kita ini tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya mencontohkan yang baik, maka anak pun akan jadi baik pula. Karena kata orang, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya katanya. Begitu juga anak-anak kita harapkan semoga anak-anak kita ini jadi anak yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.